Jadi Sobat Pionir ya, ada satu video yang cukup viral di Facebook, yaitu transaksi barter dengan koin Pi. Ya, saya sangat apresiasi juga dengan kiat-kiat daripada pionir di seluruh Indonesia dalam ikut melakukan transaksi nyata menggunakan koin Pi sebagai alat bayar ya. Tetapi ya cukup eh, cukup bagus juga ya. Maksud saya ada baiknya juga transaksi nyata seperti ini, nggak masalah gitu. Nggak masalah kalau kita sesama komunitas ya, sesama community, kita bertransaksi ya, barter di tempat umum juga nggak masalah. Yang penting ya teman-teman, di di barcode yang Anda buat itu usahakan labelnya itu di bawah ditulis, ada tulisan lah, khusus Community of Pi Network ya, tidak melayani orang di luar community, supaya kita jangan kena pasal ya, karena alat transaksi yang legal di Indonesia adalah rupiah ya Sobat Pionir, rupiah. Sedangkan mata uang lain juga, fiat lain juga, kalau masuk di Indonesia kan harus di exchange dulu ya, di money changer, baru bisa dibelanjakan ya. Anda mau belanja apa saja di pasar itu nggak masalah gitu ya. Tapi bagi teman-teman pionir yang pengen menonton video ini, saya putar lagi. Mungkin sudah nonton di YouTube, di Facebook atau sosial media seperti TikTok. Cuman saya pengen putar lagi, dan ada suatu hal yang saya ingin mengedukasi buat teman-teman pionir di seluruh Indonesia, supaya teman-teman pionir bisa bertambah ilmunya ya. Nih sama nih semua nih pada dong. Oke. Ah. Iya. Beli pisang keju dengan Pi Network ya, ini nyata, ini bukan bohongan. Nah, dari kenapa? Ya. Sudah mulai bayar atau seperti TPS? Tidak. Kita Oke. Alamat masukin nominal. Masukkan nominal Pak ya. Ya. 2 paket ya, 2 paket ya. Ya. Oke. Ini sama 002 ya. Masuk ke wall dulu kan? Masih ya, tunggu aja. Oh, di langsung scan aja. Ya, oke. Ya, berhasil. Ya, masih diproses ya kawan-kawan. Biasa. Ya, lanjutkan. Oke, sudah berhasil Pak ya? Oke, terus bayarnya dengan Pi Network. Ini direkam lagi. Network, oke. Ini langsung saya dia. Saya Jimmy kawan-kawan. Ini yang ada di grup Pi Network. Ya Sobat Pionir, itu video singkat ya, sangat bermanfaat ya, karena Pi Network itu butuh yang namanya transaksi nyata atau barter secara nyata di sesama komunitas ya. Saya sangat setuju juga buat teman-teman di seluruh Indonesia yang melakukan barter ya, saya sangat apresiasi buat Anda. Hanya ya kalau saya lihat nilainya itu kan 0,002, itu kan sekitar berapa ini ya, berapa rupiah itu, saya penasaran. Coba kita lihat apakah dia harga GCP apa enggak ya. Kalau dia 0,002 kali tunggu ya Sobat Pionir, kali dengan 5 miliar 5M ya. Oh, berarti bukan ikut nilai GCP, dia ikut nilai ya, mungkin bikinannya sendiri ya. Tadi 0,02 berarti sekitar 10 juta 2 bungkus kalau GCP ya. Tapi ini bukan GCP. Jadi ya kalau dengan harga sekarang contoh harga pada waktu itu videonya mungkin sekitar tahun lalu kalau nggak salah, beberapa bulan yang lalu, coba kita kalikan dengan 20.000 saja ya. Berarti kalau dengan harga sekarang ya 40 rupiah gitu. Kalau harganya 20.000 yang di bursa ya. Kalau harga sekarang 3.000 lebih, 3.400, berarti dia 6 rupiah saja 2 bungkus tadi. Jadi masih rancu ya Sobat ya.
Kira-kira berapa harganya saya nggak tahu, pakai patokan nilai berapa. Kalau GCP juga nggak mungkin tadi, karena kalau GCP 5 miliar itu kenanya 10 juta. Masa martabak harga 10 juta ya? Nah, kalau misal bukan GCP pakai nilai apa ya? Saya nggak tahu, kan terserah dari masing-masing pionir, kesepakatan antara pembeli dan penjual. Tapi kalau untuk saya sih, kalau penjualan seperti ini ya, yang punya martabak bakaran bangkrut ya. Kenapa saya katakan bangkrut? Ya, mau untung berapa ya? Kalau dengan harga kita kalikan satu koin itu kan 3.400 yang ada di bursa sekarang, ya dapatnya cuma 6,8 rupiah. Masa harga martabak 2 bungkus 6,8 rupiah, kan nggak masuk, nggak bisa ya, nggak bisa dikatakan untung. Jadi kalau saya lihat pedagangnya tetap boncos ya, tetap boncos. Kalaupun harga 45.000 yang waktu harga tertinggi Pinetok waktu itu, kenanya cuma 90 rupiah. Jadi tetap boncos ya. Jadi saya sarankan ya, buat pedagang yang melakukan transaksi kayak Mas ini yang punya pisang keju ya, saya sarankan gunakanlah harga yang di bursa supaya teman-teman tidak kena yang namanya kerugian. Itu aja yang saya sarankan, karena ini suatu hal yang sangat penting buat teman-teman pionir supaya kita jangan rancu dalam bertransaksi. Jadi itu ya sobat pionir ya. Kalau saran saya sih ya, teman-teman pionir dimanapun Anda berada, ya gunakan nilai yang ada di bursa. Ikuti perubahan nilai yang ada di bursa supaya teman-teman transaksi kayak seperti ini. Hari ini Anda dapatkan koin Pi, Anda tinggal kirim ke OKX atau Bitget, akun akun pencairannya gitu, akun exchange yang Anda harus install di HP Anda gitu ya. Nanti kalau sudah kirim ke situ, saat misal hari ini jual kayak gini pisang keju laku 100 pieces dengan nilai yang ada di bursa, sudah di up sedikit keuntungannya. Contoh di bursa kan 3.000 lebih kan, kalau tadi pisang kejunya dua bungkus 30.000 ya, 30.000 berarti kita butuh sekitar 10 koin untuk modal kita, berarti kita jual 12 koin. Jadi Masnya ini yang dia beli pakai 12 koin, sehingga untungnya 2 koin si pedagangnya ini, si yang punya pisang keju, untung 2 koin. Jadi kalau misal sehari bisa laku sampai berapa bungkus begitu kan, dikali-kali aja berapa sudah terkumpul poinnya, lalu kirim ke OKX atau Bitget atau GTIO, langsung rubah ke ini US dollar, koin yang stabil, rubah ke US dollar, nanti USDT namanya, USDT yang Tether itu kan, rubah ke situ yang dipakai untuk transaksi pembelian koin, penjualan koin, rubah ke situ supaya nilai uang kita jangan ketika Pinetok turun, uang kita aman gitu dalam bentuk US dollar, karena Anda bisnis ya. Kalau Anda mau simpan koin juga ya tukar seberapa aja sesuai kebutuhan Anda untuk putaran besok hari lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya menggunakan pembayaran dengan koin Pi ini khusus komunitas sangat mudah. Tergantung kita pionir mau kita lakukan enggak. Kalau teman-teman pakai nilai GCP, saya sangat sayangkan yang punya pisang keju ini pasti bangkrut. Hari ini dia jual ya bolehlah kalau 1-2 porsi. Kalau banyak yang borong dengan nilai GCP, kasihanlah Mas yang punya pisang keju ini. Ketika dia dapat koin gak nyampe 1 koin. Sayang sekali ketika dia mau tukar di bursa nggak ada yang terima 0,00 sekian. Dapat berapa rupiah saja ya sesuai hitungan saya tadi. Jadi saya sarankan ya, semoga teman-teman punya IQ yang semakin mantap ya. Anda harus ada hitung-hitungannya mantap juga. Anda punya pemikiran atau punya pengetahuan tentang kripto mantap juga, sehingga ketika Anda mau buka suatu usaha menerima koin Pi sebagai alat bayar di komunitas Anda di Bandung atau dimanapun itu berada yang paling banyak komunitasnya, aman, pasti Anda untung. Hari ini dapat koin Pi, malam cairkan, besok beli lagi produk, jual lagi. Ketika harga Pi turun ya harga Pi naik, Anda untung ya. Kalau ketika harga Pi turun, Anda update lagi harganya, butuh berapa koin lagi, lalu Anda jual dapat koin lagi ya, dapat koin
malamnya Anda jual lagi ke bursa, tarik lagi dalam rupiah. Gitu terus area siklus keuntungan yang terjadi di P-Network itu ya benar-benar puas. Saya pembeli, Anda penjual, sama-sama senang. Saya dapat pisang keju, Anda dapat koin yang bisa Anda tukarkan ke bursa dan dapat keuntungan untuk putaran besok lagi. Karena Anda pebisnis, saya penikmat, pembeli saya. Seperti itu ya Sobat Pionir ya. Kalau sampai sini Anda sudah paham ya, semoga video-video saya ini bermanfaat dan bisa membuat banyak pionir di seluruh Indonesia terinspirasi dan bisa melakukan transaksi nyata menggunakan nilai yang di bursa. Ya, lakukan aja. Jangan pikir Anda yang punya koin sedikit, bagaimana yang koinnya banyak, itu kan nggak paham aja mereka. Yang punya koin sedikit ya, untuk sementara Anda beli di bursa aja, kumpul-kumpulin. Nanti kalau harganya bagus, Anda enak bisa belanja transaksi kayak gini, nggak butuh banyak koin untuk dikeluarkan ya. Seperti itu. Ya, harga P-Network sekarang masih di 3.400 ya di bursa ya. Kalau Anda mau pingin menyimpan koin Pi sama saya 4.000, kontak nomor WA saya ya, ada di video ini di tombol WhatsApp ataupun ada di di akun IOSP Coin ini. Dan juga ya di TikTok ya, di TikTok juga ya, video saya juga banyak di situ dan silakan Anda japri lah di TikTok ya, DMI. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.